ada saja guru-guru palsu yang membenarkan ajaran itu, yang mungkin bisa disebarkan lewat ajaran-ajaran yang secara tidak langsung ya, misalkan lewat film, lewat kisah-kisah dongeng dan lain sebagainya, lewat gosip gitu ya, dan itu membuat orang senang nonton. Atau ya kalau sendiri takut kita beragama itu kan misalkan ucapin astagfirullah gitu atau lain macamnya, baca ayat kursi ya. Iya enggak, tetep aja takut kadang istighfar. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Sarung Pun Sabda berkesempatan untuk bertanya-tanya kepada beberapa orang yang menonton dan menyaksikan film tentang Pengabdi Setan. Kita pengen tahu nih bagaimana respon mereka, kenapa sih mereka pilih untuk menonton film ini ya. Kita tahu dari judul filmnya saja ya, menunjukkan Pengabdi Setan ini tentu bertolak belakang dengan kata pengabdi kepada Tuhan atau hamba Tuhan. Mari kita saksikan liputan kali ini. Mungkin boleh kenal dulu ya. Dengan siapa? Oh, Ayu Fitria. Lagi. Ya. Kan kalian udah nonton nih tentang Pengabdi Setan ya. Terus gimana perasaan kalian? Ya sama aja sih. Seru. Oh, jadi tentang Pengabdi Setan itu menurut mereka seru ya. Sebagai seorang pelajar ya. Tapi ketika kalian mau nonton film itu kan tentu kan harus ada persiapan. Namanya orang kan pasti kan merasa takut nanti gimana ya kalau udah nonton film ini kan namanya aduh saya rasa takut gimana kita bisa tidur enggak gitu kan. Gimana kalian udah siap kalau misalkan nanti malam tiba-tiba jam berapa gitu kan ada sesuatu gitu kan atau gimana? Biasa aja ya. Karena rata-rata kan orang asal nonton terus nggak tahu nanti gimana gitu kan, apa dia takut atau enggak. Berarti kalian imannya cukup kuat ya. Ya, jadi gimana nanti gitu ya. Oh, pernah nggak kebawa mimpi atau kebawa apa gitu? Kebawa kayak coba jadi kayak merasa apa ya? Takut dia atau apa gitu? Pernah kebawa kayak gitu? Sering banget. Oh, kan. Jadi setelah mereka nonton film itu mereka apa ya, terbawa suasana lah ya, dia terbawa suasana. Terus apa yang kalian lakukan bisa? Apa kejadian kayak gitu? Oh, jadi itu mau bohong kan? Ini kalau dia mau muslim ya kan ada istighfar. Muslim kan mengenal apa istighfar. Oke, jadi kesimpulannya kalian tetap bisa menjaga iman ya, menjaga kekuatan kalian. Ini hanya sekedar hiburan mungkin ya. Oke, terima kasih untuk Aidan ya. Jule ya, Yogi sama Yogi. Oke, Jule tadi kan katanya pengen nonton apa namanya Pengabdi Setan 2 ya. Iya. Pengen tahu nih kenapa sih kira-kira Jule itu pilih film Pengabdi Setan 2? Penasaran aja. Penasaran ya? Berarti udah nonton yang versi pertama dong, yang pertama? Belum pernah? Belum. Ya nggak hobi nonton, cuman ini penasaran aja, cuman denger dari teman. Pengen di spoiler kan atau? Gak usah ya, nanti aja ya. Nah, kenapa sih pilih film genre horor? Emang suka film genrenya horor atau? Iya, emang suka horor. Emang suka. Terus jujur ya ini ya, namanya jujur ya kan, harus jujur ya. Kenapa sih? Kalau misalkan kita nonton film horor nih, biasanya kan suka bawa apa? Kalau mimpi lah atau segala macamnya, tuh kamu pernah kayak gitu nggak? Enggak sih, lebih ke kayak jadi sendiri. Padahal sendiri. tapi takut, tapi penasaran. Oh, penasaran. Tapi ngerasa takut? Kalau misalkan sendiri nih nonton atau? Ya kalau sendiri takut. Terus kalau misalkan lagi aktivitas di rumah gitu? Kalau sendiri takut. Nah, mati lampu lah gitu anggap. Apalagi ya, tuh kan guys. Jadi kita harus akui bahwa manusia itu emang penasaran ya. Tapi kalau udah ngerasain itu ya udah nanti pasti ngerasa takut juga gitu ya. Itu kita rasain ya, itu ya jujur aja emang kayak gitu ya. Tapi bikin penasaran ya. Kenapa bikin penasaran tuh, apa yang bikin penasaran? Dari teman-teman hampir semua udah pada nonton. Udah pada nonton semua. Terus kalau misalnya kamu ngerasa takut kayak gitu, apa sih yang kamu lakuin di sini? Iseng, paling suka keluar aja. Kadang suka suges sendiri aja. Jadi maksudnya itu mah cuma sugesti gitu ya, pikiran-pikiran. Ada nggak misalkan kalau kita beragama itu kan misalkan ucapin astagfirullah gitu atau lain macamnya. Baca ayat kursi. Ayat kursi ya. Ayat kursi ya. Tapi itu efek gitu.
Iya enggak, tetep aja takut, kadang istighfar gitu. Istighfar gitu ya. Kalau kita pengen nonton film horor itu seharusnya kita siap mental dulu nggak sih? Benar nggak? Sebenarnya mah ini teman udah Oh, nih. dia temen itu untuk ini ya, nguatin mental Iya. gitu. Oh ya, oke. Kata dia serem deh, takut. Pokoknya serem deh, nggak usah nonton, cuman penasaran. Oh, temen udah pernah nonton. Iya dia Oke. kan penasaran aja. Sabar ya. Ya, jadi teman juga membuat apa ya, rasanya kan rasa takut itu berkurang gitu kan. Iya. Oke. Terima kasih kalau gitu ya, jujur ya. Oke. Nah, Sobat Sarung pun mungkin dari beberapa pernyataan dari teman-teman kita tadi, dari sobat-sobat kita yang sudah memberikan kesaksian bagaimana mereka memilih untuk menonton film-film bergenre horor, tapi pada akhirnya mereka pun mengakui bahwa mereka mengalami yang namanya parno, takut gitu ya. Bagi saya itu adalah sesuatu yang pertamanya adalah kewajaran ya sebagai manusia tentu saja. Manusia tentu punya hasrat untuk memenuhi kebutuhannya ya. Kalau dikatakan tadi oleh sobat kita, dia merasa penasaran gitu ya karena diajak sama temannya. Tentu rasa penasaran inilah yang ingin dibuahi gitu ya, dipuaskan gitu. Tapi karena manusia yang memang penuh dengan hawa nafsu dan ya kalau kita kembali kepada dosa awal begitu, bagaimana Adam dan Hawa juga kan tergoda oleh makanan buah yang begitu memikat gitu ya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Ya akhirnya meskipun tahu bahwa itu salah gitu, meskipun tahu bahwa dengan menonton film horor kita akan merasa takut gitu, mungkin iman kita bisa goncang goyah gitu ya, tetapi tetap kita akan lakukan demi terpuaskan gitu ya. Kalau kita boleh jujur, mungkin menonton film horor bagi sebagian banyak orang gitu ya akan membuat satu trauma dalam kehidupannya, mungkin tidak disadari gitu ya. Ya mungkin ada juga yang bilang menonton film horor sih sah-sah aja untuk sekedar hiburan, tapi dengan catatan apakah imannya tetap kokoh, apakah imannya tetap kuat dengan menonton film horor, apakah menonton film horor atau bertema-tema tentang mistis begitu akan membuat imannya semakin bertambah gitu ya. Kalau memang orang itu mampu melakukan hal tersebut, kalau memang ternyata menonton film horor malah membuat imannya semakin kuat gitu ya, malah membuat kepercayaannya semakin kokoh, ya saya tidak bisa menyalahkan gitu. Tapi kalau kita mengacu kepada kebenaran sabda Allah, tentu saja kita tahu bahwa Tuhan atau Allah pernah berfirman bahwa akan tiba masanya ya, hari-hari akhir atau hari akhir zaman ya, di saat-saat mungkin mendekati hari kiamat begitu ya, mendekati hari kiamat, bagaimana ketika ada guru-guru palsu gitu, nabi-nabi palsu yang mengajar tidak sesuai dengan kebenaran firman atau sabda Allah ya. Mereka membelokkan ajaran Allah, mereka membelokkan ajaran Tuhan, dan mereka melakukannya untuk mencari keuntungan ya, dari orang-orang yang mereka ajar begitu. Seperti apa membelokkan ajarannya? Misalkan contohnya di dalam iman Kristen, ketika memberitahu tentang Tuhan yang datang ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa kita yang dahulu, sekarang dan selama-lamanya lewat karya salib yang menebus dosa kita, maka guru-guru palsu akan bilang bahwa itu adalah omong kosong atau dongeng, dan mereka menggantinya dengan misalkan ajaran-ajaran yang mirip tetapi berbeda, atau misalkan ajaran-ajaran yang berkata bahwa kita harus menghormati orang tua, tidak boleh menduakan Tuhan, menduakan Allah. Tetapi ada guru-guru palsu yang mengajarkan tentang ajaran yang berbeda ya. Mereka malah membuat keuntungan dari ajaran-ajaran itu. Misalkan kalau di dalam film Pengabdi Setan gitu, kita bisa melihat bagaimana ternyata ada orang-orang yang mengabdikan dirinya bukan kepada Tuhan. Dan ada saja guru-guru palsu yang membenarkan ajaran itu, yang mungkin bisa disebarkan lewat ajaran-ajaran yang secara tidak langsung ya, misalkan lewat film, lewat kisah-kisah dongeng dan lain sebagainya, lewat gosip gitu ya, dan itu membuat orang senang
membuat kuping kita, membuat mata kita itu menjadi senang. Dan pertanyaannya adalah ketika kita menonton film itu, ketika kita meyakini, ketika kita mendengar tentang adanya kuasa-kuasa kegelapan seperti itu, apakah kita juga mengimani? Tentu pasti kebanyakan orang bilang tidak. Tetapi secara tidak sadar sebenarnya kita sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bilang tadi kita masih merasa takut, ya kita sudah tahu itu kita akan takut, tapi kita tetap menontonnya contohnya. Dengan tidak sadar sebenarnya kita sudah mengimani bahwa ya apa yang kita tonton, apa yang kita dengar tentang kuasa yang seperti itu, dan kuasa itu bisa berkuasa atas diri kita, ya itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, ya. Dan rasanya orang yang sudah mengimani seperti itu, imannya malah tidak akan kuat, tetapi akan semakin pudar gitu. Lain hal misalkan orang itu bisa mengendalikan imannya atau menjaga imannya, kualitas imannya. Misalkan dia nonton film horor untuk refreshing gitu ya, untuk menguatkan imannya. Oh ternyata dengan menonton film horor itu malah membuat saya yakin bahwa sebenarnya itu hanya sekedar tipuan saja gitu ya, hanya sekedar hiburan ya. Kalau memang bisa seperti itu ya kita bersyukur. Akhir kata dari Sarumpun Sabda untuk teman-teman, untuk sobat Sarumpun, untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam memberikan komentar-komentar tentang film yang sudah ditonton. Terima kasih banyak untuk responnya, dan untuk teman-teman lain yang juga mungkin sudah nonton film ini gitu ya, ataupun nonton film-film horor, yang suka film horor, biarlah kiranya ini menjadi masukan. Apakah ini menjadi pertimbangan bagi kalian? Apakah kalian tetap akan menonton film horor gitu ya, dan apakah dengan menonton itu kalian akan mendapatkan pertumbuhan iman kalian semakin baik gitu ya, atau kalian memutuskan bagaimana? Itu kembali kepada kalian. Sarumpun Sabda hanya sekedar memberikan input ya tentang firman Tuhan atau sabda Allah. Tetap semangat untuk kalian semua dan ambil sisi positifnya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua, salam sejahtera.